Selamat malam dunia, malam ini aku akan menceritakan tentang kasus pembunuhan berantai Jack the Ripper. Whitechapel adalah lokasi di mana kasus tersebut terjadi. Pada tahun 1888, daerah tersebut adalah daerah yang kumuh di mana terdapat lorong-lorong sempit, labirin, dan gelap. Terletak seperti inilah yang membuat Ripper berhasil melakukan aksi kejinya. Kalau dilihat dari sisi ceritanya, Jack the Ripper sama Zodiac Killer ini hampir-hampir mirip. Hanya saja Jack the Ripper adalah the true psychopath versionnya, karena cara ia membunuh benar-benar kejam. Pembunuhan yang dilakukan oleh Jack the Ripper sendiri melibatkan wanita tunasusila. Yang nggak tahu tunasusila itu tuh PSK. Jadi wanita-wanita ini tuh berasal dari daerah kumuh ya. Whitechapel itu tuh daerah-daerah yang bukan kayak yang high end gitu, enggak. Itu daerah kumuhnya, daerah tepi-tepinya kayak gitu. Nah, dari cara si Ripper ini ngebunuh itu tuh dengan cara merobek atau menyayat 2 kali di tenggorokannya, terus memutilasi perut-perut korban-korbannya. Nah, Ripper ini sendiri tuh diduga mengetahui tentang bedah atau pengetahuan tentang anatomi. Pada tanggal 3 April 1888 pukul 1.30 dini. Oh my goodness, damn it. Kronologi pertama terjadi pada tanggal 3 April tahun 1888, tepat pukul 1.30 dini hari. Seorang wanita tunasusila bernama Emma Elizabeth Smith diserang oleh sekelompok orang di persimpangan Ashburn Street dan Brickland. Jadi selain dirampok, si Smith ini juga dianiaya secara seksual oleh orang-orang tersebut. Jadi orang-orang tersebut itu menganiaya dengan cara memasukkan benda tumpul ke dalam V dan memecahkan peritoneumnya. Jadi pukul 4 sampai pukul 5 pagi gitu, si Smith ini belum meninggal di rumahnya di 18 George Street, di mana para penghuni lainnya itu mengajaknya untuk ke rumah sakit. Pada tanggal 4 Aprilnya, pukul 9 pagi, Smith meninggal karena luka serius di London Hospital. Jadi dia gara-gara peritoneumnya pecah, dia menderita peritonitis. Dan Smith juga bersaksi bahwa dia itu diserang oleh 2 atau 3 pria yang salah satunya itu adalah remaja. Nah, tanggal 7 April 1888, pemeriksaan atas kematiannya si Smith ini diadakan di Rumah Sakit London. Kalau si Smith ini adalah korban dari pembunuhan yang disengaja terhadap beberapa orang atau orang yang tidak dikenal. Jadi sebenarnya pembunuhannya ini itu cuma pembunuhan pertama di Whitechapel dan nggak ada terlibatnya sama si Jack the Ripper. Karena Jack the Ripper ini umumnya ya dia suka mutilasi. Nah, si Smith kan nggak dimutilasi. Kronologi kedua, pada tanggal 7 Agustus 1888, seorang wanita tunasusila yang lain bernama Martha Tabram ditemukan dalam keadaan tertikam sebanyak 39 kali di pendaratan bangunan George Yard. Jadi sebenarnya masih terjadi perdebatan apakah si Martha ini adalah korban pertamanya si Ripper atau bukan gitu. Cuman karena seorang ahli, para ahli mengaitkan cara pembunuhan si Ripper ini itu dengan pola luka korban gitu. Jadi si Martha ini cuma ditikam sebanyak 39 kali. Bukan di set tenggorokannya ataupun perutnya dirobek. Jadi dia cuma ditikam. Makanya masih banyak banget perdebatan kayak gitu. But yap,
Pada tanggal 31 Agustus 1888 pukul 3.40 dini hari, seseorang bernama Mary Ann Nichols jadi korban pertama yang menurut polisi adalah korban kayak namanya 5 kanonis. Jadi polisi menyebut korban-korban si Ripper ini tuh 5 kanonis, karena pada umumnya si Ripper cuman bunuh 5 orang katanya gitu. Nah, jadi si Mary Ann Nichols ini adalah korban pertamanya dia. Jadi mayatnya si Mary Ann Nichols ini ditemukan di Bucks Row, Whitechapel. Sekarang Bucks Row ini namanya Dirtwood Street. Jadi tenggorokannya disembelih dengan 2 sayatan dan bagian buah perutnya robek dengan luka yang dalam dan bergerigi. Berarti mungkin karena perut kan agak besar gitu kan. Mungkin pisau yang dia gunain juga pisau kecil. Jadi pola lukanya tuh kayak bergerigi gitu, karena nggak bisa dia robek gini mungkin, atau dia ngerobeknya gini gitu. Atau sih, well, it's terrible. Terus tanggal 1 September sampai tanggal 4 September, polisi mulai tanya-tanya sama tetangga. Ya tentu aja tetangga-tetangga yang banyak wanita-wanita kayak gitu, untuk mendapatkan info sesuatu dari mereka. Nah, polisi dapetin info kalau mereka itu ada ada seseorang yang datang yang dikenal sebagai Latter Apron, yang telah memeras uang mereka selama 12 bulan terakhir. Tanggal 5 September 1888, surat kabar The Star menerbitkan tulisan tentang Latter Apron yang menyebabkan penyebaran pertama antisemitism di distrik tersebut. Jadi antisemitism itu adalah setelah googling dari Wikipedia, antisemitism ini adalah suatu sikap permusuhan atau prasangka terhadap kaum Yahudi dalam bentuk-bentuk tindakan penganiayaan, penyiksaan terhadap agama, etnik maupun kelompok ras, mulai dari kebencian terhadap individu hingga lembaga. Jadi fenomena ini itu yang paling terkenal akan antisemitism ini itu adalah ideologi Nazisme Adolf Hitler. Jadi semua orang pasti tahu kan Adolf Hitler ini paling benci sama kaum Yahudi, makanya terjadi genocide di Holocaust waktu itu yang pemusnahan kaum Yahudi di Eropa. Tanggal 8 September 1888 pukul 6 pagi, Annie Chapman ditemukan di halaman belakang Hanbury Street 29, Spitalfield. Sama kayak korban sebelumnya, tenggorokannya digorok dengan 2 sayatan, perutnya robek terbuka, dan diketahui bahwa rahimnya telah diambil. Jadi sebelum kematiannya, pukul 5.30 atau setengah 6, saksi melihat si Chapman ini itu bersama seorang pria berambut gelap yang berpenampilan lusuh dan beradab. Mungkin beradab di sini maksudnya sopan. Tanggal 27 September 1888, kantor berita pusat mendapati surat resmi yang ditandatangani oleh Jack Ripper. Pada tanggal 30 September 1888, pukul 1 dini hari, itu sebenarnya ada 2 korban. Yang pertama namanya Elizabeth Stride, yang kedua Catherine Edwards. Selisihnya cuma 45 menit aja sama si Catherine. Jadi si Elizabeth Stride ini ditemukan di Duffield Yard, Barnes Street, yang sekarang namanya Henriques Street. Nah, kayak korban-korban sebelumnya, si Stride ini punya luka 2 sayatan di daerah tenggorokannya. Cuman yang anehnya, si Ripper kali ini nggak ngerobek perut dia. Nah, banyak yang berspekulasi kalau si Stride ini waktu mau dibunuh dia ngelawan. Makanya cuma ada luka di sekitar lehernya doang. Nah, selang waktu beberapa menit, 45 menit kemudian, Catherine Edwards ditemukan di Beatrice Square di London. Nah, si Kate ini
Itu tuh sebenarnya sebelum jam 1, kita kayak flashback bentar. Itu tuh jam setengah 9 malamnya, dia tuh kayak ada pesta gitu, menghibur kerumunan penonton gitu di Aldgate High Street 29 dalam keadaan mabuk. Jadi karena dia udah mabuk dan dia nggak sadarkan diri, dia akhirnya tidur di trotoar kayak gitu dan mengganggu pengguna jalan. Nah, polisi itu dapetin dia, terus nanya ke orang-orang yang di sekitar situ, dia tinggal di mana kan, dan gak ada yang tahu. Ujung-ujungnya si Kate ini ditahan di kantor polisi Bishop Yard. Waktu polisi nanya nama dia cuma bilang nothing, gak ada. Jadi petugas akhirnya cuma masukin dia ke sel sampai dia sadarkan diri. Nah, pukul 12:15 dia bangun dan bernyanyi dengan lembut. 15 kemudian, jam setengah satunya nih, Kate tanya sama polisinya, kapan aku bisa pergi dari sini, katanya gitu kan. Terus polisinya yang namanya Hud nanya balik, kapan emang bisa jaga diri sendiri? Udah bisa sekarang, kata si Kate-nya gitu. Pukul 12:55 Kate bergerak keluar dari sel. Terus si Hud-nya nanya nama sama alamatnya dia buat surat-surat rilis gitu. Terus Kate bilang Mary Ann Kelly dari 6 Fashion Street. Padahal sebenarnya itu bukan nama dia. Hud mengantarkan ke pintu ayun, ke lorong, lewat sini katanya gitu kan. Kate bilang, udah jam berapa sekarang? Udah telat untuk minum lagi. Si Hud bilang kayak gitu. Terus si Kate cuma balas, good night old cock gitu kan. Well, kalian artikan sendiri. Jadi malam itu, si Kate berbelok ke kiri menuju Hansditch. Menurut si Hud, dibutuhkan waktu 8 menit untuk sampai ke Mitre Square. Yang dimana pada saat itu, Elizabeth Street juga menuju ke alun-alun dari arah yang berlawanan. Jadi, kalau gambarannya nih, Mitre Square ada di tengah, si Elizabeth Street di sini, si Edelweiss di sini. Jadi mereka kayak mau ke tengah-tengah gitu. Elizabeth Street dibunuh pukul 1 dan Edelweiss dibunuh pukul 1.40. Jadi si Kate ini meninggal dengan cara tenggorokannya digorok, perutnya dirobek terbuka dengan luka yang dalam dan panjang bergerigi, ginjal bagian kiri dan rahimnya juga diambil. 1 Oktober, polisi mengumumkan surat Jack the Ripper ke publik. 6 Oktober, kantor berita pusat menerima surat lainnya yang ditandatangani oleh Jack the Ripper. Polisi meminta mereka untuk tidak membuat surat terbuka untuk umum. 16 Oktober, George Lux menerima surat yang bertuliskan From Hell dari WVC atau Whitechapel Vigilance Committee. Jadi komite kewaspadaan Whitechapels yang bersamaan dikirim dengan separuh ginjal manusia, diduga milik Catherine Edelweiss. Jadi ada surat, ada bungkusan lagi, isinya ginjal, dikirim ke situ. Oh my god. 9 November 1888, pukul 10.45 pagi, di daerah 13 Millers Court, Dorset Street, Spitalfield, seorang gadis berusia 25 tahun bernama Mary Kelly terbunuh di kamarnya dengan cara termutilasi. Jadi si Mary Kelly ini adalah korban yang paling muda di antara korban lainnya. Dia masih 25 tahun. Banyak juga yang bilang dia gadis cantik, periang, namun terbunuh dengan cara yang sangat keji. Karena menurut aku kasus Kelly ini merupakan kasus terkejam dari yang lain, karena lehernya digorok hingga putus tembus ke tulang belakang, organ-organ di perutnya hampir dikosongkan, jantungnya hilang, wajahnya juga disayat-sayat hingga tidak dikenali. Jadi dari semua korban-korban tersebut, itu tuh sebenarnya masih ada korban lain, cuman bukan korban resminya yang ditetapkan polisi itu korbannya Jack the Ripper. Nah, salah satunya namanya itu adalah Rose Mylett.
Jadi dia ditemukan tanggal 20 Desember 1888. Ditemukan tercekik di Clark's Yard di luar Poplar High Street. Cuman karena kembali lagi ke dalam pola luka, lukanya dia nggak sebrutal yang dilakukan sama si Ripper. Jadi pembunuhan ini divonis pembunuhan yang disengaja terhadap beberapa orang atau orang yang tidak dikenal, dan bukan pembunuhan dari si Ripper. Nah, tanggal 17 Juli 1889 ada lagi korban yang namanya Alice Mackenzie. Ditemukan di Castle Alley di luar Whitechapel High Street. Nah, terlepas dari kenyataan bahwa luka-lukanya, banyak juga yang percaya kalau si Alice ini korbannya Jack the Ripper. Cuma ya not official ya. Nah, tanggal 10 September 1889 ada seorang mayat wanita termutilasi tak dikenal ditemukan di bawah lekukan kereta api di Pinchin Street. Nah, yang mayat satu ini itu tuh nggak tahu siapa, dan siapa juga yang ngebunuh juga nggak tahu. Cuman orang banyak berspekulasi ini tuh kerjanya si Ripper, karena mungkin dia udah terkenal waktu itu. Nah, korban terakhir yang diduga korban Jack the Ripper adalah Francis Coase yang ditemukan 13 Februari 1891 di bawah lengkungan kereta api di Swallow Gardens. Cuman yang 4 orang tadi itu nggak termasuk dalam 5 kanonis. Nah, kita balik lagi ke Catherine Edwards. Jadi si Catherine ini pas balik dia itu pakai selendang, dimana selendang tadi itu menjadi barang bukti yang sampai sekarang masih ada. Nah, pada tanggal 7 September 2014, Dr. Jerry Lohelainen, seorang ahli dalam analisis DNA bersejarah, mengumumkan bahwa ia telah mendapatkan tugas oleh penulis Inggris bernama Russell Edwards untuk mempelajari selendang yang dimiliki oleh Catherine Edwards untuk menelitinya. Jadi Dr. Jerry ini sudah mengekstraksi mitokondria dan DNA yang cocok untuk keturunan garis perempuan Edwards, dan DNA mitokondria yang cocok dengan keturunan garis perempuan saudara perempuan Kosminski dari selendang itu ya. Jadi 99,2% itu untai pertama DNA yang cocok sama si Edwards. Kenapa 99,2%? Kan ada sisanya tuh 0,8%-nya itu hilang fragmennya katanya gitu. Nah, pada penelitian untai kedua ini punya saudara perempuannya Kosminski itu kecocokan sempurna 100%. Jadi Kosminski ini adalah seorang Yahudi Polandia yang berimigrasi dari Kongres Polandia ke Inggris pada tahun 1880-an. Dia kerja sebagai tukang cukur di Whitechapel di East End London, di mana serangkaian pembunuhan terjadi. Jadi pada tahun 1987, si penulis ini, Ripper Martin Fido, mencari catatan suaka untuk narapidana yang bernama Kosminski, dan dia cuma dapat satu, yaitu si Aaron Kosminski, di mana si Aaron ini itu tinggalnya di Forbidden Street atau Greenfield Street di kota tua Mile End, tepat di tepi Whitechapel. Terus deskripsi gejala Aaron Kosminski dalam catatan kasus menunjukkan bahwa ia menderita skizofrenia paranoid. Jadi menurut kalian, apakah si Aaron Kosminski ini adalah pembunuh yang sebenarnya, atau masih ada pembunuh lainnya di balik kasus pembunuhan Jack the Ripper ini? Jangan lupa komen di bawah, like dan subscribe. Dan tunggu aku Kamis malam selanjutnya.